bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi ini saya Caca Frederica bersama dengan guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz UBL dan juga ada Ustadz Syam. Insya Allah akan sama-sama belajar nih kita tentang kunci rezeki. Gimana sih caranya? Apalagi di zaman pandemi seperti ini, PPKM, mohon maaf sekali. Banyak mungkin yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak bisa bekerja karena memang harus dirumahkan. Atau bahkan mohon maaf yang masih bekerja gajinya dipotong Ustadz. Tapi kebutuhan meningkat bahkan karena kan harus beli vitamin, obat-obatan dan segala macam. Gimana sih caranya supaya kita semua tuh tidak putus asa, tetap punya pikiran positif dan ternyata rezeki itu panjang sekali loh artinya. Makanya tanpa berlama-lama lagi insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema kunci pintu rezeki tak terduga. Masya Allah tabarakallah. Pertama-tama nih Ustadz Maulana apa kabar? Alhamdulillah, senang rasanya. Hari ini 25 Zulhijjah. 5 hari lagi kita akan tombol Islam. Masya Allah, ini bulan Zulhijjah, bulan yang istimewa. Istimewa bulannya Masya Allah, bulannya Allah, insya Allah kebaikan berlipat ganda. Tentang kebaikan yang berlipat ganda, benar nggak Ustadz? Katanya kalau kita beristighfar, bertaubat, itu bisa membuat pintu rezeki kita terbuka lebar, dunia dan akhirat. Mohon tausiahnya Ustadz. Baik, makasih banyak Ibu Caca. Izin Ustaz UBL dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Satu hal mungkin jadi rahasia buat kita, tapi kita berusaha untuk mencarinya, mengetahuinya, bahkan berusaha untuk menggapainya, yakni rezeki. Rezeki itu bagian dari takdir, rezeki, jodoh dan ajal yang jadi rahasia dari Allah. Tapi yakinlah rezeki kita akan datang. Tergantung bagaimana kita usahanya, bagaimana kita berbaik sangka. Dan alhamdulillah Islam itu tidak mengangkat pada pagi hari ini kunci rezeki loh. Pintu kunci rezeki. Pintu kunci rezeki. Ya. Nah ternyata ada pintu rezeki yang dalam hal ini mungkin kita menganggap remeh, padahal itu sangat penting. Yakni kunci rezeki lewat istighfar. Kunci rezeki lewat istighfar, karena kunci istighfar ini adalah bertobat kepada Allah dengan meminta ampun kepadanya, senantiasa mentaatinya, niscaya dia akan memperbanyak rezeki kita. Allah akan memperbanyak rezeki kita. Bukan hanya memperbanyak, memberikan keberkahan di dalamnya. Ketika orang memohon ampunan kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang jadikan rezeki, yang akan jadi berkah, bahkan ditumbuhkan tumbuhan dan kebutuhan kan dipenuhi. Makanya istighfar ini juga memperlancar rezeki karena ketika orang, maaf saya harus pinjam kata-kata ini, ada orang seret rezekinya bisa jadi karena dosa yang diperbuatnya. Maka istighfar dan tobat dengan lisan dan yang berbekas di hati. Jadi istighfar itu bukan hanya di mulut, tapi adanya di hati juga dan berpengaruh pada seluruh anggota tubuh. Sehingga dengan istighfar akan menjauhkan kita dari maksiat ataupun dosa. Itu. Bahkan menyesali perbuatan dosa itu sendiri. Kemudian tidak mengulanginya lagi, ada bentuk janji, tidak akan mengulangi lagi. Maka orang-orang seperti ini akan dibebaskan membebaskan dirinya dari jeratan haknya orang pada dirinya. Kalau memang dia berdosa kepada sesama manusia, kembalikan dulu haknya orang. Lalu setelah itu dia tutupi dengan amal-amal kebaikan. Makanya lancar rezeki, mudah rezeki masuk karena disebabkan dia berusaha untuk membenahi diri. Niscaya Allah akan kesedihannya dirubah jadi kebahagiaan. Maka kesulitannya akan dimudahkan, kesempitannya akan dilonggarkan, dimudahkan, dan anugerah rezeki akan datang dari jalur yang tidak disangka-sangka ketika dia betul-betul bertobat, beristighfar, memperbaiki diri. Insya Allah. Kayak maaf ya. Iya. Ada saluran. Iya betul. Mampet. Mampet. Setelah dibersihkan mudah masuk.
plong, air lewat aja Iya, gitu. gitulah. Jadi Perumpamaan. itu fungsinya istighfar. Istighfar, membersihkan jalurnya supaya mudah masuk. Masya Allah. Dan istighfar itu nggak harus dilakukan hanya setelah sholat ya Ustadz ya. Iya. Sambil nonton Islam itu indah, sambil Iya, zikir, sambil zikir. sambil masak, sambil gosok, zikir, sambil pokoknya istighfar, zikir astagfirullahaladzim, terus. astagfirullahaladzim. Iya. Nih mumpung lagi PPKM, mungkin Allah pengen kita semua, mungkin saya Ya, ya. kalau PPK juga ini mengantarkan kita untuk introspeksi diri, Introspeksi diri. banyak-banyak memikirkan nikmat yang Allah sudah berikan pada kita, bukan memikirkan nikmat yang belum kita dapat. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana. Jamaah! Yeay. Ustadz ini ada sesuatu yang viral nih Ustadz nih. Apalagi tuh? Ada seseorang yang mendapatkan mahar 79 juta. Masya Allah, itu kalau dibeliin beras berapa banyak ya Ustadz. Seperti apa kita saksikan dulu, ini dia tayangannya. Pada Minggu 30 Mei 2021, Nanda resmi menikah dengan kekasihnya Ardia yang merupakan seorang pengusaha dengan sederet bisnis. Tak main-main dipinang seorang pengusaha kaya raya, Nanda mendapat mahar yang fantastis. Bukan uang tunai, Nanda ternyata mendapat saham dari sang suami tercinta. Pesta pernikahan sang beauty vlogger pun disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube pribadi Nanda. Sang beauty vlogger tampak mengenakan baju pengantin adat Sunda serba putih. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, ini kita ngebahas tentang pernikahan nih Ustadz Syam nih. Ini kalau ada video kayak gini, sebenarnya kita tuh sebagai muslim ya, menanggapinya ngapain sih kita julid ngurusin amat mahar orang? Atau biarin aja setiap orang punya standar maharnya masing-masing. Betul, yang penting sesuai syariat. Yang penting sesuai syariat gitu. Atau gimana sih kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim nih memandang kalau kita melihat ada orang yang maharnya seperti itu gitu. Dan benar nggak berbicara tentang pintu rezeki, dengan menikah itu bisa membuka pintu rezeki. Apakah hanya dengan menikah aja terus ujuk-ujuk rezeki datang, atau menikah yang seperti apa yang bisa membawa rezeki? Mohon tausiahnya. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belakon Loreng, Kak Caca, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ibadahnya lagi dengan ibadah sepanjang hidup yaitu pernikahan, maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Jikalau seandainya kalian adalah fakir, ya dalam keadaan fakir, maka yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan memperkaya kalian dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan Allah perkaya kalian dengan harta, Allah perkaya kalian dengan sesuatu ini, Allah perkaya kalian dengan kendaraan, dengan emas dan lain-lain. Tapi Allah katakan Allah perkaya kalian dengan karunia, min fadli, dengan karunianya. Sering disampaikan guru kami Ustadz Maulana mengatakan fadli itu beda dengan rezeki. Fadli itu adalah alat yang didapatkan atau alat untuk digunakan mencari rezeki tersebut. Maka subhanallah setelah menikah maka rezeki itu mengalir karena sudah ada alat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa karunianya. Bagaimana cara mendapatkan rezeki setelah menikah? Maka yang pertama, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Seorang laki-laki diberikan sesuatu yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi ada kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada laki-laki ketika laki-laki mencari nafkah dan memberi nafkah. Ketika seorang imam keluar rumah, maka rezeki yang dibagikan Allah kepadanya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Misal di dalam rumahnya ada istrinya 1 orang, ada anaknya 3 orang. Maka laki-laki yang keluar tadi, maka dia akan mendapatkan jatah rezeki 5 orang sekaligus. Dirinya, istrinya, dan 3 orang anaknya.
Ketika dia belum menikah, maka Allah hanya memberikan jatah rezeki untuk dirinya sendiri. Inilah bagaimana Allah membukakan pintu rezeki bagi seorang laki-laki. Allah yang katakan, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan Allah akan memberikan harta dengan apa yang engkau nafkahkan dari harta kalian kepada mereka. Siapa? Kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Maka menikah membuka pintu rezeki pertama karena memang Allah memberikan karunia kepada seorang imam yang mencari dan memberi nafkah terhadap keluarganya. Yang kedua, rumah tangga yang seperti apa yang mengundang rezeki? Maka kalau kita ketahui bahwa sudah disampaikan tadi dengan istighfar, maka istighfar itu jangan sendirian. Kalau dahulu ketika masih jomblo nih misalnya nih ada teman-teman yang nonton istighfarnya sendirian. Iya kan habis nonton Islam itu indah atau sementara nonton Islam itu indah memperbanyak berzikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaih astagfirullahaladzim. Maka jikalau setelah menikah dia tidak hanya berzikir sendirian tapi juga mengajak berzikir daripada pasangannya. Maka pernikahan yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah pernikahan yang membuka pintu rezeki. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi nggak hanya sekedar nikah ya. Benar, tapi dengan menikah saja Allah sudah bukakan pintu rezekinya. Dengan menikah saja, apalagi Benar. kalau menikah dan berilmu. Oh Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terus kalau yang tadi, video tadi gimana kita nanggepinnya Ustadz? Terserah kalau mampu mah kenapa tidak? Kenapa kita yang repot? Iya, yang salah itu kalau mahar sedikit tapi pesta besar-besaran. Nah, terus habis itu maaf sekali uangnya nggak ada, ngutang sana sini Waduh, untuk sesuatu yang nggak naudzubillah. esensial. Jadi mahar itu laki-laki memuliakan wanita, wanita memudahkan laki-laki. Oh, jadi begitu adalah intinya adalah begitu. Kita sebagai penonton nggak usah julid. Iya. Ngapain kok kita yang repot ya yang nikah, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah, yuk langsung nih Ustadz UBL. Tentang kenapa disebut kalau kita berdagang itu sebagai salah satu pintu rejeki atau membuka pintu rejeki. Terus gimana Ustadz kalau misalkan kita memang sebagai karyawan, kan kita nggak bisa dagang. Terus kalau karyawan gimana? Ada kesempatan nggak sih buat kita yang bekerja di perusahaan, karyawan mendapatkan gaji tetap, mendapatkan rejeki yang tidak terduga? Mohon tausiahnya. Siap. Terima kasih Mbak Jaja. Guru-guru kula ingkang kawula hormati wonten Ustadz Maulana, wonten Ustadz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujtaba wal muqtafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, ingkang tansah kaula hormati para alim, para ulama, jamaah ingkang ten pundi kemawon, insyaallah mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Saya buka dengan kalimat tagline-nya kita, jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami menjawab sebuah pertanyaan bahwa pintu rizki itu yang berikutnya adalah berdagang. Kita mulai dari apa yang pernah disampaikan dan ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa alaisa, dan sesungguhnya tidak ada segala sesuatu minal insan illa masa'a, kecuali apa-apa yang dia lakukan. Segala sesuatu yang didapat adalah illa masa'a. Apa-apa yang dia dapatkan adalah yang dia kerjakan. Dados tiang pados rizki, orang berdagang itu adalah merupakan sebuah usaha yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pripun menawi tiang ini ku mboten berdagang tapi jadi karyawan. Apakah ini termasuk juga pintu rizki? Nggih jelas. Leres, betul. Leres. Ngertos nggih jenengan? Ya ngerti orang Jawa kok. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikaaken afdalul kasbi bai'un mabrur. Sebaik-baiknya saapi-apike wong delek pangan, wong kerja niku perdagangan. Wa amalur rajuli biyadih atau yadihi.
Seapi-api tiang kerja niku nek dikerjakan piyambak. Berarti menjadi karyawan adalah juga termasuk pintu Rezeki. rizki. Termasuk kita ini juga pintu rizki. Amin, amin. Gini apa nggih? Mungkin. Yo, betul. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu menggerakkan tangan kita tidak mampu dan tidak mau melaksanakan sebuah aktivitas pekerjaan, maka rezekinya nggih mampet. Olehnya itu jawaban bahwa perdagangan terus Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten sing ngendikaaken hadisnya dhaif tapi kan ada perkuatannya, yaitu rizki diberikan Allah Subhanahu wa taala 9 di antara 10 adalah di perdagangan. Jadi 9 di antara 10 adalah di perdagangan. Masya Allah. Dados perdagangan itu luar biasa. Pramila saya menika sing dagang sing karyawan sama-sama mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sing penting boten males, sing penting purun menggerakkan tangan kita, maka insya Allah Allah akan membukakan rizkinya. Amin, amin Makaten. ya Allah, ya Nggih. Rabbal Alamin. Siap. Boten males nggih. Nggih, boten Nggak males. boleh boten males itu. Ya pokoknya harus selalu semangat. Mau kita karyawan, mau kita berdagang. Siap. Intinya adalah kita tetap berusaha Betul. sesuai dengan syariat Islam. Betul. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz. Jamaah, Iya. Ustadz Syam. Ya. Ada yang bilang hijrah itu menjadi salah satu solusi permasalahan. Oh, Tapi jelas. kalau kita hijrah, kok ya malah jadi ribet. Kerja di sini nggak bisa karena perusahaannya nggak terima kalau orang bekerja pakai hijab. Waduh. Kerja di sini nggak bisa soalnya katanya riba haram. Hmm. Bingung, jadi gimana? Jadi bingung jadi Jadi Ustadz. susah mendapat pekerjaan, katanya Iya. membuka pintu rezeki. Iya, jadi gimana? Yang benar yang mana? Kalau saya sih lebih setuju membuka pintu rezeki. Coba jelasin, Tapi coba. ternyata ketika seseorang sudah berhijrah, maka tunggu sesaat lagi. Ya, udah didengerin kalau begitu. Oke, baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay. Oh, jamaah